Baik, kita lanjutkan pembahasan ini di sesi 2 dari soal nomor 11. Soal nomor 11 ditanyakan komentar yang sesuai dengan isi kutipan. Nah, isi kutipannya tentang disiplin yang berlaku di sekolah. Kata kuncinya siswa harus berpenampilan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Ini sebagai kata kunci untuk menentukan komentarnya. Maka komentarnya yang tepat adalah yang B. Karakter hidup disiplin dapat dimulai dari berpenampilan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Salahnya di kata tidak penting ya, tidak penting. Ini menjadi salah. Kemudian C. Siswa laki-laki merasa berat rambutnya dipotong. Berat atau tidak, kalau dia sudah di sekolah ya sudah harus mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian D, salahnya apa? Siswa yang tidak mematuhi mendapat hukuman. Di teks ini belum sampai ke sanksinya ya. Jadi hukuman apa atau mendapatkan hukuman belum disebutkan di teksnya. Berikutnya, 12. Pernyataan yang mungkin muncul sebagai akibat dari teks. Teksnya tentang peringatan dini adanya siklon tropis yang memicu hujan petir dan angin kencang. Ya, kata kuncinya di sini. Siklon tropis, bibit siklon tropis ya. Ada peringatan dini. Bibit siklon tropis yang memicu munculnya hujan petir dan angin kencang. Maka yang mungkin muncul pertama adalah nelayan tidak melaut karena ada angin kencang dan hujan petir. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah konsumsi pada hasil laut menurun. Karena nelayannya tidak melaut ya otomatis produksi hasil lautnya menurun dan itu berimbas pada konsumsi yang juga menurun karena tidak ada yang mau dikonsumsi. Oke, berikutnya nomor 13. Nah, ini hubungannya dengan makna kata administrasi. Ada di mana itu kata administrasi? Konteksnya ada di sini. Nek, silahkan ke bagian administrasi untuk menyelesaikan pembayarannya. Ini bagian administrasi di mana? Di rumah sakit. Biasanya di rumah sakit urusannya dengan orang sakit diperiksa oleh dokter atau dirawat oleh perawat. Itu ya. Namun untuk menyelesaikan urusan pembayaran itu di bagian administrasi. Nah, administrasi di sini artinya bagian administrasi yaitu bagian yang berkaitan dengan kegiatan kantor dan tata usaha di rumah sakit tersebut. Karena ini setting tempatnya di rumah sakit ya. Jadi bagian administrasi artinya bagian yang mengurusi perkantoran dan tata usaha. Bukan pemerintahan, penyelenggaraan kebijakan, bukan pula pengumpulan, pengawetan, dan pengaturan bahan arsip. Bukan itu. 14. Baik. Di sini ada pernyataan yang sesuai. Ada sebuah kisah tentang seorang tokoh, aku, yang menunggak SPP selama 2 bulan. Dia merasa sedih dan malu. Kemudian dia menjual celana kesayangannya, celana panjang kesayangannya ke tukang luak. Nah, di sini pernyataan yang sesuai berarti yang nomor 1, aku merasa sedih dan malu karena menunggak bayar SPP. Aku menjual celana kesayangan ke tukang luak. 3, ini salahnya, ini belum mengikuti ujian praktek, ini salah. Kemudian 4, teman sekamar. Nah, bukan teman sekamar, tapi tokoh aku. Nomor 15. Oke. Urutan peristiwa.
Peristiwa pertama yang keenam, Alucard dan Roger memiliki kekuatan sihir. Kemudian kedua, Alucard yang sombong menggunakan sihirnya dengan sembarangan, gitu ya. Alucard, Roger, terus Alucard, gitu ya. Terus berikutnya, satu, Roger sering mengingatkan atau memperingatkan agar tidak sembarangan menggunakan sihir, gitu ya. Karena ini menggunakan sihir dengan sembarangan. 6, 2, 1. Sebetulnya dari 3 langkah ini sudah terlihat urutannya ya. Yang betul 6, 2, 1 urutan kuncinya. 6, 2, 1, kemudian 5. Sikap sombong Alucard semakin menjadi, ya, dia mengubah semua barang menjadi batu. Kemudian dia membaca mantra untuk mengubah cermin menjadi batu, tapi ternyata memantulkan mantranya pada dirinya sendiri. Akhirnya dia berubah menjadi batu dan sudah tidak bisa diubah lagi. Oke, berikutnya 16. 16 itu penggambaran watak tokoh Ciki. Ciki ini wataknya apa? Manja, tidak menghormati orang tua atau tidak tahu terima kasih, kurang sopan, kurang beradab, gitu ya. Dari mana itu watak itu digambarkan? Oh, dari tindakan Ciki ketika dia datang langsung merengek minta makanan. Setelah diambilkan disuruh mengambil sendiri, berdiri dan marah, gitu ya. Alasannya baru pulang mencari biji jagung, padahal dia baru pulang bermain. Itu tidak bertanggung jawab, ya, wataknya itu tidak bertanggung jawab. Kemudian terakhir, setelah diambilkan oleh ibunya, dia langsung melahap tanpa mengucapkan terima kasih. Orang yang sudah diberi kebaikan oleh orang lain, siapapun itu, wajib mengucapkan terima kasih. Itu sebagai ciri atau sifat watak orang yang beradab. Baik, jadi tindakan tokoh Ciki menggambarkan watak tokoh itu. 17. Oke, latar kutipan cerpen, ya. Latarnya, latar waktunya malam hari, kan berjaga malam, ya. Joko malam ya mesti malam hari, ya. Tidak mungkin berjaga malam kok di siang hari, gitu ya. Kemudian ini di ruang UGD. Ruang sekejap, ruang UGD gaduh. Nah, suasananya gaduh. Sudah sangat jelas. 18. Nah, ini agak menjebak ini, ya. Pertama siapa ya tokohnya? Dia. Ya. Rambutnya lurus, rambutnya berarti rambut dia. Betul? Kenapa suka hujan-hujanan? Tanyanya sambil mendekap buku yang makin kuyup. Begitu juga dengan rambut lurus terlihat basah di balik kerudung. Dia menyeka wajahnya dengan sia-sia. Air hujan terus saja mengguyur. Sejenak dia lagi tak? Entah apa yang dipikirkannya, dia lagi. Mungkin sekadar memastikan suaranya terdengar di tengah derai hujan yang makin lebat. Aku mengangkat bahu, bingung. Yang ditanya siapa? Berarti aku yang ditanya, ya? Tapi yang diceritakan siapa? Dia. Berarti orang pertama pelaku sampingan. Ada tokoh aku, tetapi tokoh aku tidak menjadi pusat cerita. Yang diceritakan adalah si dia. Tapi tokoh akunya ada. Aku mengangkat bahu, bingung. Baik, 19. Nah, ini agak soalnya harus dicermati dengan sungguh-sungguh, ya. Yang ditanyakan adalah kata-kata duduk membeku merupakan simbol dari apa? Duduk membeku loh, ya. Entah sudah berapa lama aku duduk membeku di halte. Mengapa dia duduk membeku di situ dan lama? Ternyata dia sedang di PHK, ya. Tanganku masih tergenggam amplop coklat, bus demi bus berkali-kali
Orang-orang di hadap naik, aku masih bergeming, terus diam. Pikiranku seperti kosong. Hal yang paling mentangga adalah bagaimana caraku menyampaikan hal ini pada istriku. Wanita itu sudah sabar mendampingiku. Nah, ini kenapa PHK. Nah, duduk membeku. Mengapa dia duduk membeku? Tidak segera naik bus. Tidak segera ingin sampai di rumah. Karena dia merasa sangat sedih. Dia tidak tahu lagi. Dia sedih. Dia di PHK, kemudian dia bagaimana dia harus mengatakan itu kepada istrinya ya. Karena istrinya ini keluarganya memang bukan keluarga yang berada ya. Tapi bukan berarti duduk membeku simbol dari kemiskinan kan? Tapi duduk membeku di sini adalah simbol dari kesedihan si tokoh. Sedih karena sedang di PHK. Bagaimana dia harus mengatakan itu kepada istrinya. Baik, nomor 20. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Ini tentang keluarga Pak Barjo yang akan menjual pohon jati yang diameternya sudah sangat besar, sangat lebar ya, yaitu 40 cm. Nah, sebelum dijual, sang ayah Pak Barjo mengatakan kepada Widodo, kehidupan pun harus demikian, gitu ya. Ini, mulai dari sini. Saat musim kemarau pohon jati menggugurkan daunnya. Hal ini bertujuan untuk bertahan hidup dan meningkatkan kekuatan batangnya. Kehidupan pun harus demikian. Dalam kehidupan pasti ada masalah. Hadapi permasalahan dengan sikap dewasa. Selesaikan masalah baik-baik. Ya, atur keuangan sehingga dalam kondisi sesulit apapun bisa bertahan. Setio juga demikian. Ini menasihati anaknya ya, Pak Barjo. Ada Widodo, ada Setio. Menjalankan usaha pasti ada aral. Masalah-masalah itu akan menguatkan dan mendewasakanmu. Ini yang diulang-ulang adalah masalah lagi. Ini masalah lagi, gitu tak? Maka itu menjadi kata kunci. Panjang lebar Pak Barjo membekali anak-anaknya yang akan mengarungi kehidupan. Jadi amanatnya kita harus mampu bertahan dari masalah yang menghadang layaknya pohon jati. Baik anak-anak, mungkin untuk sesi 2 sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan ke sesi 3 untuk nomor 21 sampai 30.